Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali bersyukur karena hari ini kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab, renungan satu pasal satu hari. Kita bersyukur hari ini kita akan masuk ke dalam pasal ke-16 dari kitab Kejadian. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita kembali memuji Tuhan. Dari KPPK nomor 301, Tuhan tak janji. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak ada susah aman selalu. Namun Dia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji tiada susah, tak ada cobaan penderitaan. Tuhan tak janji ku terhindar dari hal sulit dan beban berat. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Ya benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan pujian yang barusan kita nyanyikan, Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup kita akan selalu dalam keadaan yang baik. Terkadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi yang sulit, namun Ia janji bahwa Ia akan senantiasa beserta dengan kita dan akan menolong kita pada waktunya sesuai dengan rencananya yang baik. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-16. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita membaca dan merenungkannya bersama-sama. Kejadian pasal 16 ayat 1. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita melihat bahwa Sarai memberikan suatu ide dari kemanusiaannya untuk Abram. Karena Sarai mandul, dia tidak bisa melahirkan seorang anak. Dia tidak bisa memberikan anak bagi Abram. Dan pada masa itu, bagi seseorang perempuan untuk tidak mempunyai seorang anak adalah sesuatu hal yang hina bagi dirinya. Oleh karena itu, kebiasaan pada masa itu juga, seperti yang kita sudah bahas di pasal 15 kemarin, bahwa ada 3 cara untuk seseorang memiliki ahli waris. Pertama, dengan cara mengadopsi, yaitu mengambil anak, mengangkat anak, mengangkat seseorang menjadi anaknya. Contohnya yang coba dilakukan oleh Abram, yaitu mengangkat hambanya Eliezer menjadi anaknya untuk menjadi ahli waris baginya. Namun kita tahu di pasal 15 Tuhan menolak hal itu dan Tuhan katakan bahwa anak kandungnya lah yang akan menjadi ahli warisnya. Nah, ada cara kedua, yaitu dengan anak kandung tapi bukan dari istri yang sah, melainkan dari ibu yang dipinjam atau rahim yang dipinjam, atau sering disebut sebagai ibu pengganti. Artinya mengambil perempuan lain menjadi seorang istri, atau lebih tepatnya seorang selir, untuk melahirkan anak bagi suaminya, ya, untuk menjadi ahli waris dan untuk melanjutkan keturunan dari si laki-laki. Jadi ini yang dicoba dilakukan oleh Sarai. Karena dia mungkin tahu dan mendengar, atau Abram sudah menceritakan kepada dia bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan
dan ahli warisnya adalah dari anak kandungnya. Ini juga anak kandung, tetapi dari istri yang bukan istri sahnya. Oke. Nah, banyak orang mengambil firman Tuhan ini dan mengatakan, lihat, berarti poligami sah. Abram saja seorang bapa, orang beriman, memiliki lebih dari satu istri. Mengapa kita tidak boleh? Nah, kembali kita harus mengingat ini adalah narasi. Narasi tidak memberikan kita perintah yang langsung tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Oke, dalam narasi bisa saja dikatakan bahwa bisa saja hal yang dilakukan oleh tokoh di dalam narasi itu tidak diberitahukan apakah itu benar atau tidak. Tentu nanti kalau kita membaca secara detail, ternyata apa yang dilakukan Abram dan apa yang dilakukan oleh Sarai itu menimbulkan sebuah masalah yang besar di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu tentu kita melihat di situ bahwa Tuhan tidak menyetujui hal ini. Tapi perintah yang jelas untuk mengatakan poligami tidak boleh tidak ada di dalam ayat ini. Tetapi kita tahu di ayat-ayat lain dalam Alkitab dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan satu laki-laki dan satu perempuan, dan demikianlah mereka berdua akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu daging. Jadi hanya satu laki-laki dan satu perempuan meninggalkan ayah dan ibunya menjadi satu daging, bukan satu laki-laki dua perempuan, atau satu perempuan dua laki-laki, atau satu laki-laki dengan banyak perempuan menjadi satu daging. Oke? Dari hal itu aja kita sudah tahu bahwa Tuhan ketika dia ingin kita menikah itu monogami, bukan poligami. Jadi jangan ada orang Kristen yang mengambil ayat ini dan mengatakan poligami boleh. Poligami tidak boleh sama sekali di dalam iman kekristenan. Itu sangat menentang kehendak Tuhan. Oke, nah kembali ke sini. Di ayat kedua dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Nah ini mereka mengambil atau mencoba mencari jalan keluar sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Lihat, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Sarai tidak akan mempunyai anak. Tentu secara manusiawi mereka tahu bahwa Sarai itu mandul. Tapi Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan memberikan mereka anak. Atau Abram akan mempunyai anak kandung. Bagaimana caranya Tuhan belum memberitahukan kepada mereka. Kalaupun cara ini yang Tuhan inginkan, mereka harusnya menunggu sampai Tuhan mengatakannya. Yang tentu kita tahu nantinya bukan ini cara yang Tuhan inginkan. Jadi terkadang kita manusia ini seperti Sarai ini tidak sabar menunggu jawaban daripada Tuhan, menunggu petunjuk daripada Tuhan. Di dalam fase kehidupan kita akan mengalami begitu banyak hal di mana kita harus bertindak. Tetapi terkadang kita terburu-buru sehingga tindakan kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak mencari, kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita tidak membaca firman-Nya untuk tahu mana yang harus kita lakukan. Tapi kita terburu-buru melakukannya sehingga kita jatuh di dalam masalah yang besar karena itu tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu belajarlah dari kesalahan Sarai ini. Kita baca selanjutnya dikatakan di sini bahwa karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Abram sama seperti kalau kita mengingat kisah Adam dan Hawa. Hawa memakan buah pohon itu dan kemudian memberikannya kepada Adam, dan Adam mengambilnya dan memakannya juga. Begitu juga dengan Abram di sini. Dia mendengarkan kata Sarai. Dia tidak lagi memikirkannya. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Padahal sebelumnya Tuhan barusan saja berbicara dengan dia. Dia mengikuti perkataan Sarai. Lalu apa yang terjadi di ayat 3? Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Nah, hambanya di sini bukan budak di keluarga mereka, melainkan ini adalah asisten pribadinya, bisa dikatakan demikian. Nah di sini hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Nah masih ingat umur berapa Abram ketika dia pertama kali pergi ke Kanaan? Nah pasal 12 ayatnya yang keempat menceritakan kepada kita bahwa Abram waktu itu berumur 75 tahun. Oke, 75 tahun, dan setelah 10 tahun berarti dia sekarang sudah berumur 85 tahun. Oke, 10 tahun penantian yang memang cukup lama untuk mereka tahu bahwa mereka akan mempunyai anak kandung dari mana.
memang sangat lama, tetapi itu bukan berarti bahwa mereka boleh melakukan apa saja yang mereka mau tanpa petunjuk daripada Tuhan. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa 10 tahun lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Masalah. Inilah akibat jikalau kita melakukan sesuatu tanpa persetujuan Tuhan atau tanpa pimpinan daripada Tuhan. Akan terjadi masalah besar di dalam kehidupan kita. Nah, di sini Hagar, ketika dia mengetahui dia mengandung, apa yang dia lakukan? Dia memandang rendah Sarai. Padahal Sarai tadi adalah nyonyanya, tuannya. Dia harusnya tetap menghormati dia. Dan secara tradisi seharusnya dia tetap menghormati nyonyanya. Karena dalam hal ini seharusnya mereka memiliki kesepakatan bahwa anaknya daripada Hagar itu akan dihitung menjadi anaknya Abram dan Sarai. Tetapi di sini Hagar memandang rendah nyonyanya dan merasa mungkin dia sekarang sudah bisa menjadi nyonya. Karena dia mempunyai anak, bukan Sarai. Oke? Dan di sini dikatakan, lalu berkatalah Sarai kepada Abram. Sarai menjadi sangat kecewa, menjadi sakit hati. Dan dia katakan kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawab. Tadi siapa yang mengatakan kepada Abram untuk menikahi Hagar? Sarai, bukan? Tetapi di sini, ketika Sarai dipermalukan, dihina, dia menyalahkan Abram. Laki-laki memang selalu salah, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Sarai menyalahkan Abram. Dia katakan kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Kamu laki-laki. Ya, dia mungkin bilang kepada Abram, walaupun aku yang mengatakannya kepadamu, tapi kamu kan kepala keluarga. Kamu harusnya berpikir dong. Kamu kan bisa menerima, bisa tidak terima apa yang aku katakan. Ya, Abram juga harus berpikir tentunya. Kesalahan Abram sebagai kepala keluarga tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Makanya setiap kepala keluarga, ya tentu terkadang kita bilang, ya bagi di mata perempuan laki-laki selalu salah. Tapi pastikan dulu kamu memang tidak bisa disalahkan atau tidak. Atau jangan-jangan memang kamu salah. Jadi laki-laki juga harus berpikir dan mengambil keputusan yang bijaksana. Dan di sini dikatakan, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Jadi Sarai mengatakan, Tuhan kiranya menjadi hakim antara engkau dan aku. Aku adalah istri yang sah, bukan Hagar. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kamu mau mengangkat Hagar menjadi nyonya dan aku menjadi budak karena aku tidak mempunyai anak? Atau bagaimana? Ayat 6, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Abram tidak mau berpikir apa-apa dan dia tidak mau berada dalam masalah ini. Dia bilang sama Sarai, terserah kamu mau apakan dia. Lalu apa yang dilakukan oleh Sarai? Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Inilah akibat kalau kita mengambil keputusan tanpa berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Dan apalagi kalau keputusan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar sabar untuk menanti jawaban daripada Tuhan. Saat ini kita berada dalam masa pandemik. Sabar. Kita harus sabar. Sambil berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Kita harus sabar. Karena Tuhan mempunyai rencananya. Dan dia selalu mempunyai waktunya yang dia sudah tetapkan. Dan itu pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang sudah dia tetapkan. Oleh karena itu kita manusia ini harus sabar. Kembali saya singgung soal dari awal corona ini muncul di dalam dunia ini. Banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan tidak sabar. Karena mereka berpikir bahwa ini adalah kehendak Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah mengkehendakinya, yaitu corona tidak bisa masuk ke negeri ini, atau corona tidak bisa menjangkit anak-anak Tuhan, atau orang yang beriman tidak akan terjangkit segala macam. Itu adalah bukti dari ketidaksabaran kita, dan kita memutuskan segala sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan, tanpa meminta petunjuk daripada Tuhan, tanpa berdoa sehingga Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang dia inginkan. Tapi
menyedihkannya adalah ironisnya adalah mereka bahkan mengatakan ini adalah kehendak Tuhan yang bukan kehendak Tuhan. Dan kita tahu sekarang itu bukan kehendak Tuhan. Jadi jadilah bijaksana. Dan kita yang mengenal Tuhan harusnya tidak mengatakan demikian. Karena kita melihat di sini, di dalam Alkitab selalu diungkapkan kepada kita bahwa waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Pemikiran Tuhan bukan pemikiran kita. Apa yang Tuhan inginkan belum tentu sama dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita harus cari tahu apa yang Dia inginkan dalam firman-Nya. Dan kita harus cari tahu apa yang Dia inginkan dalam doa kepada-Nya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan yang salah. Dan ini dalam segala fase kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita anak-anak muda yang tahu bahwa suatu hari dia harus menikah. Bersabarlah menunggu jodoh daripada Tuhan. Perkataan tentang jodoh itu tidak kemana, itu benar. Kita seharusnya menunggu sambil berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mempersiapkan jodoh kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Doakan dulu. Doakan betul-betul. Sampai kamu mendapatkan seseorang yang kamu yakin setelah kamu doakan dan setelah kamu membaca firman Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan bagi kamu. Jangan sembarangan. Coba sana sini. Pacaran sama ini dulu. Coba-coba dulu. Jangan begitu. Kita harus menunggu petunjuk daripada Tuhan. Lalu kita bertanya, bagaimana kita tahu petunjuk daripada Tuhan? Banyak cara. Membaca firman Tuhan. Berarti kita harus mendapatkan kriteria yang sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa. Ketika kita berdoa, saudara-saudara, ini adalah sebuah pengalaman rohani yang kita tidak bisa bicarakan secara gamblang. Tapi ketika kita betul dan sungguh-sungguh berdoa, kita akan merasakannya. Tuhan yang akan memberitahukan kepada kita siapa Dia. Apakah Dia orang yang tepat atau tidak. Juga dengan bertanya kepada orang tua, sebab dikatakan dalam firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Juga dengan melihat petunjuk dari orang-orang yang dewasa. Bukan sesuka hati kita. Kalau kita berlaku sesuka hati kita, kita akan berada dalam masalah yang besar. Dan ketika itu tiba, masalah demi masalah akan muncul. Seperti Sarai di sini. Dia melakukan sesuatu yang salah. Itu dengan mengusir Hagar. Itu adalah tindakan yang salah. Karena itu akan menyiksa orang. Kamu mengambil dia sebagai asistenmu secara pribadi. Kamu yang menyuruh dia untuk menikahi suamimu atau suamimu menikahi dia sehingga dia mengandung anak. Sekarang kamu usir dia begitu saja. Dan kita lihat nanti betapa menderitanya Hagar ketika diusir oleh Sarai. Sarai di sini tidak bisa dibenarkan atas tindakannya. Begitulah masalah demi masalah akan muncul ketika kita tidak mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal dalam studi, kemana kita harus belajar. Tamat SMP, tamat SMA, kuliah di mana? Dalam memilih pekerjaan, kita bekerja sebagai apa? Bekerja di mana? Banyak orang yang berpikir, aku harus bekerja. Tapi kalau menunggu Tuhan membuka jalan, di sini ada jalan, yaitu bekerja misalnya ke klub malam, menjadi SPG bir, SPG minuman-minuman keras, berpakaian seksi. Ya, daripada tidak dapat uang, daripada tidak dapat makanan. Kita orang Kristen tidak boleh demikian. Harus menunggu. Harus bersabar. Karena jelas apa yang mau kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah mau kita berpakaian seksi. Jadi kita harus bersabar. Menunggu. Menunggu jalan Tuhan. Menunggu kehendak Tuhan. Tuhan akan menolong kita pastinya kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan banyak hal lain di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengatakannya satu persatu, kita tidak selesai untuk merenungkan firman Tuhan ini hari ini. Banyak hal di dalam kehidupan kita. Mari kita pikirkan sama-sama. Dan kita bersabar untuk menanti jawaban daripada Tuhan seraya membaca firman-Nya dan berdoa.
Dan ayat 7 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurunnya ini, dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Nah, di sini untuk pertama kalinya disebutkan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan di sini tertuju kepada bukan malaikat biasa, melainkan Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia, atau seperti malaikat, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang bisa terlihat dalam rupa manusia. Oke, ini adalah cara Tuhan Yesus muncul di dalam perjanjian lama untuk menunjukkan dirinya dan menyatakan firman-Nya kepada manusia atau kepada siapapun yang dia inginkan di perjanjian lama. Dan sering sekali dia disebut sebagai malaikat Tuhan. Nah, kenapa dia disebut sebagai malaikat Tuhan? Karena tentunya sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal, kita sering mendengar bahwa Allah Tritunggal itu sama di dalam posisinya sebagai Allah, tetapi berbeda di dalam fungsinya. Dan Allah Bapa selalu diberikan fungsi sebagai yang mengirimkan atau yang mengutus Allah Anak. Nah, di sini Tuhan Yesus disebut juga sebagai malaikat Tuhan karena Allah Bapa dalam fungsinya mengirimkan atau mengutus Allah Anak untuk berbicara kepada Hagar. Makanya dia disebut sebagai malaikat Tuhan. Karena kata malaikat sendiri berarti yang diutus. Yang dikirimkan, yang diutus. Jadi malaikat Tuhan. Katanya kepada Hagar, dari manakah kamu? Lalu Hagar berkata, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Jangan lari, pergi saja ke sana, biarlah engkau ditindas. Nah, apakah yang dikatakan Tuhan ini salah? Tidak salah. Apakah Tuhan begitu kejam sehingga izinkan Hagar ditindas? Seperti saya bilang saudara-saudara selalu bahwa hidup kita ini tidak selamanya mulus. Terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita agar kita semakin dekat kepadanya. Dan kepada Hagar, walaupun nantinya dia harus tetap ditindas di dalam rumah daripada nyonyanya, Tuhan menjanjikan kepada dia juga berkat bagi anaknya. Kita lihat di sini. Dikatakan di sini bahwa kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadamu, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa berkat Tuhan ini itu karena anak yang dikandung oleh Hagar adalah anak Abram. Nah, kita tidak bisa memisahkan berkat ini daripada Abram. Sebab Abram adalah seorang yang dikasihi oleh Allah. Dan Allah sudah berkata kepada dia bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat kepada Hagar ini juga tidak terlepas dari status Abram sebagai anaknya yang dikasihinya. Jadi ketika Tuhan di sini juga berkata kepada Hagar bahwa anak keturunanmu akan menjadi sangat banyak dan tidak terhitung banyaknya, adalah berkat daripada Tuhan untuk Abram dan yang turun kepada keturunannya dari Hagar. Dan nanti kita akan melihat siapa namanya. Jadi ini adalah juga nubuatan daripada Tuhan tentang keturunan dari anak Hagar ini. Di ayat ke-11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Nama yang diberikan oleh Tuhan langsung kepada Hagar untuk anaknya yang akan lahir, yaitu Ismail. Ismail artinya Allah mendengar. Allah mendengar seruan dari Hagar ketika dia diusir oleh Sarai. Penderitaan yang dialami oleh Hagar, Allah mendengar. Tuhan mendengar. Dia tidak tuli. Walaupun Hagar bukan istri sah daripada Abram, tetapi setiap orang yang tertindas Tuhan mendengar. Dan di sini dikatakan apa? Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Tuhan tidak tuli. Dia mendengar hal itu. Oleh karena itu dia datang sekarang dan menghibur kamu. Dan bahkan memberkati kamu. Memberkati anakmu. Memberikan dia nama Ismail. Supaya kamu selalu ingat bahwa setiap kali kamu ditindas, ingat saja Tuhan mendengar. Saudara-saudara, kembali penghiburan daripada Tuhan tidak selalu mengambil
hal buruk itu dari kehidupan kita, baru kita bisa terhibur. Kalau kita anak Tuhan, mengetahui, mengingat saja bahwa Tuhan sedang melihat kita dan peduli atau tahu atau mendengar atau melihat tentang penderitaan yang kita alami, itu sudah penghiburan yang besar dalam diri kita. Itulah iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan tidak selalu memberikan kita hal yang baik. Tidak selalu mengambil hal yang buruk itu harus keluar dari diri kita. Tidak. Hal yang buruk pun tetap ada di dalam kehidupan kita. Tapi mengingat bahwa Tuhan mendengar dan melihat penindasan yang kita alami, itu sudah menjadi penghiburan bagi kita. Itu yang selalu dan secara konsisten diajarkan di dalam firman Tuhan. Makanya janji tentang kemakmuran, kekayaan, kesehatan, kalau kamu percaya kepada Tuhan, itu semua janji palsu. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hal demikian. Yang Tuhan janjikan adalah baik di dalam kemiskinan pun sekalipun, baik di dalam penderitaan sekalipun, baik di dalam sakit penyakit sekalipun, kita akan tetap mendapatkan penghiburan karena kita tahu Dia menyertai kita. Dia mendengar Ismail, Allah mendengar. Penghiburan bagi Hagar. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atas semua itu. Ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Nah, ini adalah sebuah nubuatan tentang siapa Ismail dan keturunannya. Oke, yang disebut sebagai suku Ismail dan sekarang lebih dikenal sebagai Arab. Keturunan orang Arab. Nah, ini yang dituliskan oleh Alkitab. Nubuatan yang dituliskan oleh Alkitab ribuan tahun yang lalu. Tentang keturunan Ismail. Yang sekarang disebut sebagai orang Arab. Nah, ketika dikatakan sebagai keledai liar, artinya bahwa sifat atau kecenderungan dari Ismail ini adalah orang-orang yang pergi tinggal di tempat yang bisa dikatakan liar. Karena nanti kita lihat Ismail itu tinggal di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Pekerjaannya adalah memanah, berburu. Oke, kita bisa lihat itu dalam Kejadian pasal 21 ayat 20. Dan mereka ini akan berperang. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dia akan banyak berperang. Dia melawan orang dan orang akan melawan dia. Berperang di sana sini untuk memperebutkan tempat tentunya, untuk memperebutkan bangsa. Dan kita lihat ini dalam sejarah dunia. Kita tidak berbicara di sini tanpa bukti, sebab ini yang dituliskan oleh Alkitab dan kita melihat secara dunia bagaimana keturunan Ismail akan berperang juga. Sama seperti orang Israel, mereka berperang melawan orang Kanaan dan menduduki tanah Kanaan. Begitu juga dengan orang keturunan Ismail, orang Arab. Mereka berperang melawan negara ini, melawan bangsa ini dan mendudukinya. Oke, sehingga begitu banyak tanah Arab. Dan di sini dikatakan bahwa dan di tempat kediamannya akan menentang semua saudaranya. Nah, siapa ini saudara-saudaranya? Ya, termasuk Israel, anak dari keponakannya, Yakub, keturunan dari Yakub, anak dari keponakannya Esau, keturunan Esau yaitu orang Edom. Kemudian nanti ada istrinya Abram atau Abraham di masa tuanya yaitu Keturah, anaknya adalah Midian, orang Midian. Itu juga termasuk saudaranya. Kemudian Moab dan Edom, karena Moab dan Edom adalah keturunan dari Lot, keponakan dari ayahnya Abram. Bisa dikatakan keturunan dari sepupunya. Dan ini ada di sekitar daerah Israel, Kanaan, dan Arab. Dan mereka akan saling berperang satu dengan yang lainnya. Jadi dia juga akan berperang dengan saudaranya. Jadi apa yang dituliskan di sini, nubuatan yang dituliskan di sini, itu benar-benar terjadi. Apa yang dituliskan Alkitab, itu tidak pernah salah. Nubuatan yang dituliskan oleh Alkitab, itu selalu benar dan pasti akan terjadi. Oleh karena itu kita jangan pernah memandang sebelah mata segala nubuatan di dalam Alkitab, termasuk di dalamnya penghakiman di akhir zaman. Kita harus betul-betul takut dan waspada dan percaya kepada Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Dan apapun yang dituliskan oleh Alkitab itu benar adanya dan pasti akan terjadi. Musa menuliskan ini sebelum bahkan Israel menduduki tanah Kanaan. Sebelum peperangan-peperangan itu terjadi. Tapi dia menuliskan ini sebagai nubuatan
dan betul-betul terjadi. Dan di sini di ayat 13 dikatakan, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Dia memanggil Tuhan sebagai El Roi. El Roi artinya yang melihat. Dan bukan hanya Ismail Allah yang mendengar, tapi dia tahu Allah melihat. Dan itu menjadi penghiburan bagi dia. Makanya dia kembali nanti ke rumah tuannya, ke rumah nyonyanya, ke rumah Abram. Dan di sini kata, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku, sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kadesh dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. 1 tahun kemudian tentunya, nah orang melahirkan 9 bulan, ya, 9 bulan. Jadi 86 tahun umur Abram ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kita harus ingat di 86 tahun, ya, karena nanti kita akan melihat tahun-tahun berikutnya apa yang terjadi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, inilah yang terjadi. Pelajaran bagi kita adalah bersabar untuk kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan dan menunggu jawaban daripadanya, petunjuk daripadanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dalam setiap fase kehidupan kita, mari kita tetap berdoa, baca firman Tuhan, belajar akan kehendak Tuhan dan menunggu petunjuk daripadanya. Dan yang kedua, ingatlah selalu bahwa Tuhan ada untuk menolong kita dan menghibur kita dalam segala fase kehidupan kita ini. Karena Dia melihat dan Dia mendengar. Penghiburan bagi kita adalah tidak selamanya segala sesuatu dalam hidup kita mulus dan baik adanya. Tetapi penghiburan bagi kita adalah dalam keadaan apapun, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia mendengar, Dia melihat. Itu saja sudah cukup bagi kita. Karena pada akhirnya semua hal dalam dunia ini kita akan tinggalkan. Dan kita akan pergi bersama-sama dengan Dia di surga sana. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan ikutilah Dia seumur hidup kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.